أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وخمرة عرشه وجميع خلقه على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله wasallam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi seluruh sobat jati diri. Semoga selalu dalam naungan Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita di episode ke-63 ya. Kemarin kita sudah membahas tentang sejatinya wujud diri itu ya. Kali ini saya ingin coba membicarakan tentang surah Wal Asri. Kenapa saya ingin mengangkat surat Wal Asri ini? Karena di surah Wal Asri itu terdapat penekanan yang sangat tendensius sama Allah Ta'ala, bahkan disumpah. Manusia itu disumpah dengan waktu. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi sesungguhnya demi masa ya, sesungguhnya seluruh manusia dalam keadaan merugi. Jadi situ disebut seluruh ya, keadaan merugi. Nah, ini yang saya ingin coba bahas itu ya. Kenapa kita dikatakan merugi? Karena sejatinya manusia itu Allah sudah tempatkan di tempat yang tertinggi ya, melebihi seluruh makhluk, termasuk malaikat sekalipun. Tapi kita sebagai manusia tidak pernah menyadari itu. Bahkan kita membelakangi hal itu. Kita lebih cenderung kepada fitrah-fitrah yang bukan fitrah manusia. Kita lebih bangga berada di alam-alam tasyif, alam-alam bawah. Ini fitrah-fitrah hewan. Ketimbang kita ada di fitrah kita sendiri manusia. Nah, sehingga itulah kenapa dalam surat Al-Asr Allah sendiri menyumpah kita dengan waktu. Ya, karena kerugian itu tadi. Kita pada dasarnya dihidupkan di alam ini dibatasi waktu. Kenapa harus dibatasi waktu? Kenapa tidak selamanya aja kita hidup? Pada hakikatnya kenapa kita dibatasi waktu dalam hidup ini? Karena kita itu hanya belajar di alam semesta ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita hanya disuruh belajar, suruh membaca sama Allah Ta'ala. Apa yang dibaca? Segumpal darah itu. Yang dibaca di segumpal darah itu apa? Bismi rabbikal ladzi, nama Allah yang maha tinggi. Jadi segumpal darah itu diri kita. Jadi kita ini ibaratnya anak sekolah ya, ibaratnya kita ada di ruangan kelas. Setelah selesai proses belajar mengajar, pasti kita pulang. Tidak mungkin kita di kelas setiap hari, sehari suntuk 24 jam enggak. Paling banter 12 jam kita sudah pulang. Hakikatnya hidup juga demikian. Kita ditakar waktu ya. Entah itu 50, 60, 70, bahkan masih ada yang masih belia di bawah 40 pun sudah berpulang. Nah, itu menandakan memang kita di sini memang dibatasi waktu karena hanya proses belajar. Jadi hidup ini belum final ya, di dunia ini belum final. Ini baru proses belajar hidup. Setelah kita memahami hidup, setelah kita mengerti dan mampu menjalani hidup, nah, baru kita akan memperoleh prestasi dalam hidup sesuai aturan dan ukuran Allah Ta'ala. Jadi, jangan anggap hidup ini tujuan akhir ya. Di sini kita cuma belajar. Jadi kita butuh khusyuk. Orang belajar itu butuh khusyuk, butuh konsentrasi, butuh pemahaman. Dengan khusyuk dan konsentrasi itu dia lebih cepat menyerap mata pelajaran. Itu sekiranya demikian ya. Kalau kita ibaratkan sekolah, kita ini ada di dalam ruangan kelas. Ada di hadratnya Allah Ta'ala kita semua. Allah lagi ngajar kita. Allah Ta'ala itu maha guru. Dia lagi mengajar kita. Ya, kita ilustrasikan kalau yang niatnya belajar itu pasti dia mengambil posisi paling depan ya. Duduknya paling depan, penampilannya paling rapi, kesiapannya paling siap. Itu yang niat belajar. Kalau yang nggak niat belajar,
pasti dia mengambil posisi duduk itu paling belakang. Penampilan juga acak-acakan, bukunya juga seenaknya. Karena niatnya nggak mau belajar, cuman main. Nah, di belakang pun dia niatnya untuk main. Penentuannya itu di kala ujian. Di kala ujian datang, jelas yang konsentrasi, yang khusyuk, yang mau belajar, dia berseri-seri kalau diuji. Dia mampu menjawab semua ujian dengan tenang dan baik. Tapi dikala yang niatnya tidak punya niat belajar, hanya untuk main-main, jadi kala diuji dia pun panik. Mukanya itu sepucat kertas ujiannya itu. Tengok sana, tengok sini, minta bantuan sana sini. Nah, itu ilustrasinya. Ya, begitu pula kita di dalam hidup. Mereka yang mengerti hidup, yang mengerti bahwa hidup ini suatu pembelajaran yang perlu disikapi, yang perlu dipahami dengan cara yang khusyuk dan tenang. Jika dia menghadapi ujian hidup, nah dia pun akan tenang. Dia akan mampu merespon ujian dari Allah. Jika Allah bilang kun, dia mampu jawab fayakun. Tapi dikala hidup ini hanya untuk main-main bagi mereka yang lalai. Jadi main-main itu yang lalai ya. Yang senangnya dengan halusinasi dia. Di saat datang ujian hidupnya, jelas dia akan panik. Dia akan ketakutan, dia akan resah, dia akan bingung, dia akan stres dan sebagainya. Nah, ini ilustrasinya. Demikian dengan hidup kita yang di alam semesta ini. Makanya Walasri itu menegaskan demikian ya, bahwa kita ini sebenarnya merugi. Dan itu seluruh manusia, kecuali, ada kecualinya. Mereka yang sholat dan sabar, yang saling menasihati dalam kebaikan. Orang-orang yang sholat dan sabar. Kenapa di situ disebut yang salat dan yang sabar? Karena hanya orang sabar yang bisa khusyuk sholatnya, dan hanya orang yang khusyuk sholatnya yang mampu sabar. Itu saling keterkaitan. Kalau nggak khusyuk dia dalam sholat, jelas dia menjalani hidup nggak akan sabar. Panik ya. Demikian juga kalau orang yang sabar, jelas sholatnya khusyuk. Jadi maksud dengan khusyuk itu begitu, konsentrasi penuh. Itu yang pertama, kenapa dalam walas itu disebutkan kita dalam keadaan merugi. Yang kedua itu khususnya bagi orang-orang berilmu ya. Mereka menjadikan ilmu itu segala-galanya, bahkan tujuan. Padahal sekali lagi saya tekankan di sini, ilmu itu hanya fasilitas. Semacam kendaraan dia ya. Mempercepat, mempermudah, menyamankan, itu fungsi ilmu. Jadi bukan tujuan ya. Beda tujuan sama kebutuhan. Ilmu itu kebutuhan, bukan tujuan. Tujuan kita Allah Ta'ala. Nah, dengan bantuan ilmu itu kita diharapkan bisa lebih cepat, lebih mudah, dan lebih nyaman dalam berjalan di hadapan Allah Ta'ala. Kebanyakan orang berilmu itu dia terlalu bangga dengan ilmunya. Dia mampu mengekspos sesuatu di luar dirinya terlalu spesifik ya. Bahkan kuman-kuman, hal-hal yang nggak bisa dilihat mata, bisa mereka urai, bisa mereka jelaskan. Sampai hal-hal yang di luar nalar pun mereka bisa jelaskan. Tapi dikala dirinya sendiri selama umur hidup seujung rambut pun, selai rambut pun dia nggak paham. Nah, ini yang ironisnya di situ. Kita ada di dalam diri ini ya. Yang luar biasa sebenarnya diri ini, sekali lagi saya katakan luar biasa. Dia memiliki kedudukan yang tinggi di depan Allah. Kita mengenal Allah atau ingin berhadapan dengan Allah atau ingin berinteraksi dengan Allah tidak perlu jauh-jauh. Allah itu maha adil, Allah itu maha bijaksana. Dia mudahkan kita, bahkan dia tempatkan kudrah dan iradahnya di dalam diri ini. Kita dicipta dengan kudrah dan iradahnya. Sekali lagi, kudrah itu adalah kuasanya. Kekuasaannya itu berupa ruh yang dihembuskan. Iradahnya itu adalah batang tubuh yang kita pakai ini. Ini batang tubuh inilah iradahnya, kehendaknya. Dia berkehendak kita dicipta di dalam bentuk mim, ha, mim, dal. Dalam bentuk Nur Muhammad. Kita mau pakai bentuk itu. Sedikit pun kita nggak pahami itu. Sehingga itulah yang ditegaskan di dalam Al-Asr itu. Kita terlalu banyak berurusan dengan hal-hal yang bukan substansinya ya. Kita lebih terpukau hal-hal di luar diri ketimbang diri sendiri. Lebih banyak melihat keluar ketimbang melihat ke dalam. Nah, itu yang membuat kita rugi ya.
Pada dasar manusia itu adalah gerbang ketuhanan, pintu dari untuk menuju Allah Ta'ala, gerbang untuk menuju surganya Allah Ta'ala. Jangankan surga, neraka pun, surga, neraka, sampai di hadapan Allah itu adalah mediasinya adalah diri. Semua alam semesta ini Allah ciptakan adanya diri manusia, adanya Nurul Muhammad. Maka terciptalah seluruh alam ini. Itu sama sekali kita tidak memahami ke situ, kita tidak menyentuh itu, sehingga dia tak kenal maka tak sayang. Kita dengan diri ini lebih banyak mengekspos dia sebagai alat untuk memuaskan keinginan, untuk dibudaki untuk memuaskan keinginan, dipecundangi diri ini untuk memuaskan keinginan dia, keinginan yang bersumber di arus bawah, di wilayah muktasib. Seharusnya kalau mereka mengenal dirinya, mereka memahami dirinya, inilah tempat yang paling agung, paling tinggi, maqama mahmuda, satu-satunya tempat, satu-satunya wadah yang cepat untuk berhadapan dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sendiri sudah menegaskan, aku lebih dekat dari urat leher. Jadi kalau kita berhadapan dengan Allah Ta'ala, tidak ada alasan kita tidak bisa menyaksikan dia. Karena dia sendiri sudah menegaskan, dia lebih dekat dari urat leher. Diri kita inilah media yang sangat dekat, sangat jelas untuk menyaksikan Allah. Sehingga manusia itu memiliki kedudukan yang begitu tinggi ya di samping Allah Ta'ala ya. Beda halnya dengan malaikat. Malaikat walaupun tergolong makhluk yang sangat patuh, tapi dibandingkan dengan kedudukan manusia masih jauh. Bahkan mereka disuruh sujud ke manusia sebagai pengakuan betapa tingginya manusia. Nah ini yang yang ironisnya dengan diri kita ya, sehingga turunnya wal asri itu. Saya di sini sering mengulang-ulang itu ya tentang diri. Saya hanya membahas tentang diri. Saya tidak membahas yang lain. Mau dikatakan pembahasan ini diulang-ulang, ya tidak masalah. Tujuannya supaya kita benar-benar mengerti diri, supaya tahu diri, memahami ini diri ini siapa sebenarnya. Saya udah urai dari awal saya membuka konten ini ya, sampai detik ini. Bagaimana komponen diri itu sebenarnya yang Allah hadirkan. Luar biasa, kita lengkap. Kita ini teknologinya Allah Ta'ala yang paling mutakhir. Ya cuma kitanya yang kurang mengerti itu, sehingga tidak mau bersyukur untuk itu. Jadi menjadikan hidup ini berjalan dengan keinginan, bukan dengan keyakinan. Ini alam-alam bawah ya. Jadi kita harus punya target di kehidupan ini ya. Tujuan hidup manusia itu sebenarnya di sini, di ridha Allah. Kita hidup itu untuk mencapai ridha Allah. Goal yang harus kita golkan pertama itu di mutmainnah. Ini goal kita. Kalau kita mampu goal di sini di mutmainnah, insya Allah tercapai yang namanya ridha Allah, itu kita akan dapat. Kalau kita sudah memperoleh ridha Allah, misalnya kita punya umur masih 30 atau 40 sudah dapat ridha Allah, terus masih ada kurang lebih 20 tahun ke depan. 20 tahun itu sisanya tinggal main-main. Tinggal mata urguroro. Jadi karena kita sudah capai tujuan hidup itu ridha Allah. Ridha Allah itu ada di pangkat ke-6 ya. Jadi tidak sekonyong-konyong kita merasa kita diridhoi. Ini ada di pangkat ke-6. Amarah, lama, muhimah, mutmainah, radiyah, maradiyah. Di maradiyah ini turun ridha Allah. Nah, sini kita bisa mendeteksi diri kita semana dengan keridhaan Allah. Kalau di amarah, lama, muhimah, ini wilayah-wilayah alam-alam berhala. Tidak ada ridha Allah di sini. Nah, ridha Allah itu adanya di wilayah-wilayah tauhid ya. Ini dimensi ketuhanan di sini. Kalau masih di wilayah sini ini masih dimensi berhala. Amarah, lawama, mulimah. Di sini kita berjuang. Bagaimana kita keluar dari alam bawah ini menuju alam-alam ketinggian, alam-alam fitrah manusia di mutmainnah, radiyah, maradiyah, kamil. Udah sering saya urai di sini. Bagaimana cara kita berjalan di wilayah ini. Di situ saya ingin menekankan bagaimana pentingnya itu
hidup di alam ini, sehingga Allah tegaskan dengan wal asri, betapa tingginya diri manusia itu yang kita kesampingkan, yang Allah begitu meninggikan manusia, begitu tingginya ya. Jadi kalau kita berbicara kita tidak bisa menyaksikan Allah, itu alasan yang sangat tidak masuk akal. Sehingga tidak ada alasan di akhirat kita dikala Allah bertanya, kita menjawab. Kalau dia bertanya siapa aku, siapa Anda, tidak mampu menjawab, nah itu kebangetan ya. Sehingga ketika Allah masih adil ya, masih Rahman dan Rahim, sehingga kita tidak langsung dicemplungin ke neraka, tapi kita dihisab dulu, dipertimbangkan dulu amal ibadah kita. Tapi karena dia Rahman dan Rahim, itu pada dasarnya yang diinginkan di akhirat itu cuma satu, kita mampu menyaksikan Allah Ta'ala itu secara hak dengan mediasi diri. Tapi pada dasarnya kita tidak mengerti diri. Sekalipun kita punya ilmu dan amal, kita sering mengalokasikan ilmu dan amal itu di luar diri. Jadi pada dasarnya amal itu ya sifatnya dia membersihkan diri. Kalau ilmu itu menerangi diri. Jadi kalau orang yang dengan ilmu dan amal itu, dia akan bersih dan dia terang, sehingga jelas bagi dia melihat. Setelah dia mampu melihat dengan kebersihannya, dengan kesuciannya, dia mampu berjalan. Dia harus ke arah tujuan. Tidak hanya puas dengan kebersihan dan kesuciannya, tidak sampai situ, dia harus tuntas perjalanan itu. Masih jauh, dia harus ketemu Allah Ta'ala. Dia harus berjalan sampai tiba dalam kesaksian yang benar di dalam Nur Muhammad. Kita dengan modal ilmu dan amal itu berjuang di sini ya, membawa diri itu tiba di mutmainnah. Ini di sini posisi ilmu dan amal kita itu sempurna ya, di mutmainnah. Tercapai keseimbangan, tercapai ketenangan dalam keseimbangan ruh dan jasad, keseimbangan di dalam pola pikir dan pola kesaksian. Jadi ilmu dan amal itu tujuannya ke sini, mutmainnah, untuk mencapai goal pertama. Setelah itu kita dengan izin Allah akan dia panggil ya, akan dia uji kita di wilayah radiyah, kemudian akan masuk ke wilayah maradiyah. Jadi demikian ya perjalanan diri ini yang ditegaskan di dalam wal asr. Saya sering mengulang-ulang ini terus dan mengulang-ulang ini supaya kita memahami betapa tingginya diri ini. Jangan sampai kita lupa diri, jangan karena ilmu dan amal kita yang menurut kita sudah mumpuni terus kita melalaikan diri, lebih cenderung menyombongkan ilmu dan amal itu. Bahkan ada dengan beliau-beliau yang punya ilmu dan amal yang mumpuni, mereka langsung terjun ke wilayah-wilayah ketuhanan tanpa melalui mediasi diri. Itu yang dia peroleh hanya halusinasi, persangkaan. Berjalan di wilayah ketuhanan tanpa mediasi, itu yang akan diperoleh persangkaan, angan-angan ya, hanya gambaran kosong. Tapi kalau dia melalui mediasi diri, dia akan berhadapan dengan Allah Ta'ala yang hak. Dia akan ketemu hakikatnya Allah Ta'ala, sejatinya Allah Ta'ala itu yang hak. Itu melalui mediasi diri. Kalau di luar diri itu hanya bayang-bayang, hanya persangkaan. Dan itu saya sudah urai berkali. Saya sudah urai dari awal sampai sekarang ini, bagaimana kita menggunakan diri ini di dalam berjalan menuju Allah Ta'ala. Menggunakan diri ini sebagai media gerbang ketuhanannya. Nah, jadi demikian ya, kita berusaha tiba di wilayah mutmain. Ini goal kita di sini. Kalau kita mampu goal di sini, kita akan tiba di maradiyah, akan tiba di keridhaan Allah radhiyallahu anhu. Baru kita akan disempurnakan dengan sebagai hamba di kamil. Jadi kamil itu tingkatan yang tertinggi ya, pangkat ke-7. Itu adalah hamba, bukan tuan. Di sini abdillah itu di sini. Ini perjalanan. Kenapa saya ulang-ulang ini, dan di konten saya yang kemarin saya bahas, bukan saya menyombongkan diri, tidak ya. Saya hanya menegaskan bahwa banyak ulama akhir zaman itu membahas ketuhanan itu tanpa melalui mediasi diri, tanpa menggunakan media diri. Itu terlalu ceroboh. Mereka langsung masuk ke wilayah ketuhanan dengan mencoba membahas sifat dan asmanya Allah tanpa menggunakan mediasi diri. Nah, itu banyakkan ulama akhir zaman demikian.
Sehingga umat pun dihadirkan dengan pembahasan-pembahasan yang sifatnya absurd. Coba kita bahas dengan penggunaan diri. Dan sekali lagi yang menurut saya ya, di penjelasan ulama akhir zaman itu yang membahas tentang pemahaman ketuhanan dengan mediasi diri ya hanya konten jati diri ini. Itu yang saya tahu demikian. Bukan saya menyombongkan diri, tidak. Tidak ada maksud menyombongkan diri. Saya hanya ingin mengajak sebagaimana seorang ulama yang sebenar itu, ayo kita menuju ke hakikat yang sebenarnya, jangan ngelantur dengan ilmu. Ilmu cuma dipakai buat aksesoris untuk menegaskan bahwa dia orang yang ngerti, orang yang bisa, padahal dia nggak ngerti apa-apa. Segala sesuatu ada fasenya, ada step by step. Jadi kita menuju Allah Ta'ala itu pertama mediasinya ilmu ya, ilmu dan amal. Ini ilmu dan amal. Kalau ini ilmu dan amal terpenuhi, ini larinya kemana? Ke diri. Ini ke diri, baru ke Allah. Jangan ambil jalan pintas langsung ke sini. Rata-rata beliau-beliau itu membahas pada umumnya ya, yang ulama-ulama yang tenar sekarang ini yang rame warawiri di media sosial. Walau alam dengan beliau yang benar-benar khusyuk ya, beliau pasti melalui tata tertib. Kalau yang aku perhatiin di media-media sosmed ini yang lagi senangnya warawiri ya, mereka potong kompas langsung di ilmu dan amal itu membahas tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Absurd. Dia harus melalui diri. Tidak ada jalan lain kecuali melalui diri. Karena diri inilah iradahnya Allah, konsepnya dia. Kita berjalan dengan menuju sesuatu atau mengerjakan sesuatu tanpa konsep, dia tidak akan pernah terwujud. Dia harus ada konsep, sesuai struktur, literatur. Itulah diri. Ini kita ini konsep ketuhanan. Kita pahami itu, kita pelajari itu dengan mediasi, dengan modal ilmu dan amal. Jangan langsung ilmu dan amal itu kita loncat potong kompas, tidak akan pernah ketemu. Nah, sehingga saya pernah mendengar juga salah satu ulama ya, seorang Gus ya walau alam, pernah menghadiri konferensi di suatu universitas. Ketika beliau ditanya Allah itu ada di mana, beliau mengalihkan ke pertanyaan yang lain, karena menurut beliau ada hadis yang melarang membahas tentang Allah Ta'ala. Sehingga kita kalau dikala bertanya tentang Allah, tidak boleh alihkan ke yang lain. Ya kalau emang demikian, di mana substansi kita dalam kesaksian? Bukankah kesaksian itu adalah menyaksikan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Kenapa tidak boleh kita membahas tentang Allah Ta'ala dalam kesaksian? Nah, jadi sebaiknya kalau ada pertanyaan gitu, kita wadahi pertanyaan itu. Kita kasih jawaban dia. Jika ditanya Allah itu ada di mana, Allah itu tidak bertempat. Maha suci Allah dari bertempat, karena dia zat yang maha besar. Dia tidak bertempat, tidak ada tempat yang bisa mewadahi Allah Ta'ala. Tapi sekali lagi dia memilih tempat. Dia memilih adanya di dadanya orang-orang mukmin. Jadi kalau ditanya di mana Allah Ta'ala itu, adanya di dada orang mukmin. Orang mukmin yang tahu siapa Allah itu. Kalau mau bertanya tentang Allah, tanya sama orang mukmin. Orang yang mempunyai ilmu, orang yang punya pemahaman, yang mengerti, orang yang tersambung dengan latifnya Allah. Mereka mempunyai jiwa-jiwa yang halus di hadapan Allah, sehingga bisa memahami keberadaan sejatinya Allah Ta'ala. Di situ kita mengalokasikan pertanyaan umat. Jadi jangan biarkan mereka dalam kegambangan ya. Akan bertanya terus, akan jadi bumerang itu dalam pertanyaan, dalam dirinya pertanyaan itu. Nah, ngerinya pertanyaan itu dijawab sama orang yang tidak punya hak. Kasihan umat dibawa lari kemana-mana. Gitu. Jadi sebaiknya kalau ada pertanyaan gitu dari umat ke seorang ulama, harus mampu mewadahi itu. Demikian ya, jadi sekali lagi mohon maaf kalau ada yang merasa pembahasan saya ini terlalu superior, merasa diri terlalu superior. Tidak, saya tidak superior, saya tidak menyombongkan diri. Saya hanya menekankan di sini bahwa kita dalam hidup itu jangan main-main. Kita sudah ditinggikan sama Allah Ta'ala, dimuliakan begitu luar biasa sama Allah.
ditempatkan di tempat yang tertinggi, maqama mahmuda. Kita mencari-cari maqam itu, kita ini sudah tertinggi, manusia itu sudah paling tinggi. Saya tegaskan itu berkali-kali, karena manusia pada umumnya ya, seluruh manusia itu disumpah dengan wal asr itu dalam keadaan merugi. Di wilayah sini mereka banyak kan seluruh ya, kecuali paling kalau dibilang kecuali itu paling 20%. 20% sudah ada di mutmainnah mulimarud. Yang selebihnya itu masih di sini. Ya marah lama banyak kan. Keluar dari alam ini masih di wilayah-wilayah fitrah alam bawah. Nah, jadi itu alasan kenapa saya membahas ini berkali-kali tentang diri. Karena terlalu tinggi kita ini luar biasa. Tapi syukur kita sama sekali tidak ada. Kita ada di tempat yang luar biasa, tapi memahami itu nggak ada sama sekali. Nggak mengerti, nggak mau paham. Nah, makanya saya bahas di sini untuk itu. Saya tidak peduli seberapa banyak orang yang ada di wilayah amarah wa ma'rifah, tidak penting. Yang penting bagi saya, bagaimana saya lepas dari sini. Saya tidak ada di wilayah ini, saya harus mampu tembus sampai tiba di Nur Muhammad. Itu prinsip saya. Jadi saya berharap juga sahabat-sahabat jati diri saya, sesama muslim, sesama saudara muslim, punya prinsip demikian. Diri selamatkan, jangan ada di sini. Mumpung masih hidup ya, kita berlatih hidup, kita berlatih berjalan di seluruh alam yang Allah ciptakan. Nah, itu saya sudah urai bagaimana cara kita berjalan di situ. Berkali-kali saya sudah urai di sini. Kalau ada yang mau komplain atau yang ingin berkonsultasi atau ingin berdiskusi, ya silahkan, saya terbuka. Ya, sekali lagi, kalau dengan ilmu dan amal ini tujuannya ke diri ya. Bagaimana kita bongkar diri ini dengan ilmu dan amal. Baru kita akan bisa melihat di situ petanya, literaturnya, struktur yang Allah nyatakan. Afal di alam semesta itu di dalam diri semua. Gitu ya. Jadi tolong hargai diri, jangan lupa diri. Tak kenal maka tak sayang. Demikian ya, terlalu tinggi diri ini untuk disepelekan. Terlalu tinggi manusia derajatnya untuk diganti dengan hewan. Auzubillah min dzalik. Demikian ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.